Ahoy! This is Bajo Podcast, so let's check the sip. Oke nih, akhirnya kita bersambung lagi nih setelah episode pertama dan kedua. Sekarang kita lanjut ke episode yang ketiga. Oke Jihan, kali ini kita kedatangan narasumber nggak cuma satu. Betul. Kita ada dua, sepasang. Tapi dua-duanya ini cewek. Nah, dua-duanya juga sama-sama pinter, cantik, dan punya pengalaman yang bakal kita sharing di sini. Betul. Jadi pengalaman mereka tuh mungkin bisa kita ambil lah teman-teman motivasinya. Betul. Jadi persiapan ya mungkin. Iya, persiapan. Nah, oke langsung aja Jihan kita panggil kayaknya ya. Langsung Gak usah aja tunggu ya. lama-lama. Oke, ini dia Kita Laona dan Laona dan Rara. Rara. Silakan. Iya. Silakan duduk. Iya. Oke, apa kabar nih Laona, Rara? Iya. Boleh dong aware dulu sama teman-teman tentang prokesnya. Semuanya, sebelumnya izin untuk lepas masker. Iya, silakan. Nah, semuanya buat kalian semua yang mau keluar rumah, baik jaraknya dekat ataupun jauh, tetap pakai masker ya, jangan lupa. Ya ini kan udah new normal juga, walaupun udah new normal, kalian harus tetap naati protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi harus tetap stay safe ya dimanapun dan ya kalau di rumah juga harus bisa jaga kesehatan gitu. Oke, boleh dong perkenalin dulu satu-satu. Boleh dari yang sebelah situ. Iya, boleh. Ya, halo semua. Ya. Nama saya Launa Cita Berlian dari IPA 1 ya. IPA 1. Mungkin dari mana kampusnya gitu loh. Kampusnya dari IPB Sekolah Vokasi. Oh iya. Boleh dilanjut? Ya, halo semuanya. Halo. Aku Rara Chena Bila Fitri, alumni SMA Negeri 6 juga sama kelas IPA 1. Sekarang di Universitas Diponegoro jurusan arsitektur. Waduh, kayaknya masih imut-imut dan malu-malu nih ya teman-teman. Kayaknya kita harus kenalan lebih lanjut gitu ya. Mungkin Laona ya sama Rara ini dulunya apa nih sibuknya selama di SMA gitu? Eskul atau kegiatan eskul juga? Boleh tahu eskulnya apa nih? Iya. Jurnal ya? Oh, jurnal juga. Oh, sekelas? Eskulnya bareng? Oh, sebangku juga? Enggak. Tetangga. Bosan ya? Oh, bosan. Oke nih, jadi kali ini kita akan bahas tentang gimana sih kenapa milih jurusan mereka, yang satu kan arsitek, satu manajemen industri ya. Kenapa bisa ke situ dan ini juga salah satu kampus yang emang favorit, yang jadi inceran semua anak-anak SMA nih. Betul. Nah, boleh tahu dong dari cerita dulu kenapa bisa milih jurusan itu dari Laona dulu. Jadi pertama milih itu kan kayak lagi cari-cari gitu kan, jadi pengen daftar vokasi, terus kita cari-cari banyak gitu. Terus akhirnya nyari yang paling cocok banget gitu, yang paling klop di untuk Laona gitu. Sama passion sendiri betul ya. Kan emang suka manage juga, orangnya suka ngatur ya. Suka ngatur teman-teman. Jadi manajemen. Iya, berarti kalau sebelumnya itu melalui struggle kayak misalkan saya nih awalnya kedokteran, tiba-tiba nerjunnya ke sini, apa gimana? Langsung ke situ. Iya, emang awalnya mau di mana gitu? Iya. Tadinya SNM ikut di IPB juga, kedokteran hewan, tapi nggak keterima. Oh, belum rezeki kali ya. Iya. Berarti yang sekarang ini pilihan kedua atau gimana? Iya, pilihan kedua. Itu jalur apa maksudnya? USMI. Kalau boleh dong share USMI itu apa ke teman-teman? Iya, USMI itu jadi sama aja kayak SNMPTN. Jadi kalian masuk pakai nilai rapot gitu dari semester 1 sampai semester 5. Kalau boleh tahu buat masuk ke manajemen industri ini rata-ratanya berapa sih? Kalau rata-rata aku kurang tahu ya, soalnya emang nggak disebutin juga dari sananya. Tapi Laura sendiri rata-rata waktu itu 87,20. 87,20 tembus di manajemen industri. Waktu itu USMI ya? Iya. Boleh tau nggak uang masuknya berapa biar ada gambaran nanti ke teman-teman? Iya, waktu itu daftarnya 450. 450.000. Biaya pendaftaran ulangnya 6 juta ya. 6 juta melalui BK. Nah, ngomong-ngomong biaya pendaftaran, biaya apa tadi? Biaya UKT ya? Iya, bener, UKT. 6 juta. Itu menurut gaji orang tua atau gimana? Enggak, kalau misalkan di sekolah
vokasi ini yang jalur USMI setahu aku ya, itu sama semuanya 6 juta. Oh, jadi dipukul rata 6 juta rupiah. Gitu. Nah, kalau misalnya Rara sendiri lewat gimana nih? masuk lewat jalur apa? Jalur mandiri. Mandiri. Coba diceritain dulu sama teman-teman, kenapa milih arsitek di Undip? Sebelumnya aku tuh nggak mau masuk jurusan teknik. Iya. Awal tuh kekeh banget mau jadi masuk jurusan psikologi. Jadi di SNM tuh daftar psikologi, tapi mama sama tante tuh kurang setuju. Soalnya kata mama sama tante tuh, kamu tuh punya kelebihan ngitung, kenapa nggak manfaatin kelebihan kamu? Kayak mereka kayak gitu. Tapi saya sendiri tuh udah bosen ngitung, tapi saya suka gitu. Tapi saya bosen, udah Bisa gitu ya teman-teman. karena saya dari kecil, dari TK, apa sebelum TK ya, saya udah les matematika. Oh ya. Kan jenuh ya, Iya. jenuh, pasti ada rasa jenuhnya. Jadi saya tuh kuliah tuh nggak mau ngambil yang banyak hitungannya, walaupun di psikologi juga pasti ada hitungannya ya. Iya. Nah, makanya saya tetap kekeh mau masuk jurusan psikologi di jalur SNMPTN. Oh, ya. Dan setelah keluar hasilnya itu ternyata ditolak. Belum rezeki. Iya, mungkin karena orang tua juga tidak Iya, bersetuju ya, teman-teman. kurang Jadi Bisa iya, jadi sih. dapat kita garis bawahi juga, restu orang tua tuh harus nomor 1. Iya. Segala sesuatu kita harus izin sama orang tua, kita berdiskusi dulu segala macem ya, Ra. Iya, karena Jihan. ego saya tuh tinggi banget pada saat itu. Iya. Karena emang kalau kita mau mutus sesuatu, apalagi ini ke jenjang yang emang akan membawa kita ke sukses gitu kan, harus pertimbangin banyak faktor. Satu, restu orang tua. Kedua, mungkin apa yang menjadi kenyamanan ya buat diri kita, passion itu lebih tepatnya. Dan tadi ada kata-kata menarik dari dia, di psikologi itu ada hitung-hitung. Boleh dong diceritain gimana sih perbedaan hitung-hitung yang emang pure dan Hitung-hitungan. beda di psikologi gimana? Sebenarnya saya kurang tahu juga ya, cuma pas saya baca-baca tuh di jurusan psikologi itu emang ada perhitungan buat tes apa ya? Buat tes Psikotes sih memang Oh, ya, iya. ada hitungannya. Iya. Setahu aku juga. Nah, yang kita ketahui juga kan di teknik kan pasti cenderungnya hitung-hitungan Hitung-hitungan. gitu ya. Stigma orang-orang tuh anak teknik tuh jago ngitung, Jago pasti ngitung. sih hitung-hitungan. Maka dari itu saya nggak mau Iya. masuk jurusan teknik karena saya udah pusing sama hitung-hitungan. Iya. Nah, terus akhirnya setelah melewati fase SNM nih kan sakit hati ya ditolak ya. Oh, ditolak. Iya, sakit hati. Alumni tolak. Iya. Alumni tolangan guys. Langsung warna merah kan keluar Iya. tuh. Kayak kecewa. Pasti. Pasti. Iya. Pantang nyerah ya sedikit ya. Sedikit nyerah ya. Kayak nggak ada harapan lagi, nggak bisa masuk PTN, nggak bisa masuk PTN. Aduh sedih ya ceritanya. Aduh. Gak apa. Wih, Gak ini apa. Setiap dicek Sedih ya. tulisannya mohon maaf. Masih nggak percaya, jadi dicek terus ternyata yang beneran ditolak gitu ya. Aduh. terus yang bisa membuat kamu akhirnya Bangkit. yakin bangkit dari ya kekecewaan itu gimana? Mama saya selalu ngeyakinin saya gitu. Aduh sedih banget. Gak apa. Oh, semangat teman-teman. Support dari orang tua sama keluarga sih pastinya ya yang bikin Baik. saya bangkit lagi. Akhirnya kata mama saya nggak apa-apa, mungkin memang belum rezeki juga kan. Terus akhirnya saya mencoba berdamai sama diri saya sendiri. Iya, gitu. harus. Mungkin emang saya terlalu egois, nggak dengerin omongan orang tua saya tua. juga kan. Saya mencoba nurunin ego saya kan. Kenapa sih saya bisa ditolak gitu ya kan? Ternyata emang sayanya egois banget ya, nggak ada kata orang tua juga. Akhirnya setelah saya pikirin, ya juga saya punya kelebihan dalam berhitung iya. dalam berhitung. Kenapa saya nggak gunain kelebihan saya? Akhirnya saya coba cari-cari jurusan teknik yang sesuai sama passion saya juga Iya. kan. Nah setelah saya cari-cari, kok kayak apa ya, bingung juga kalau dipaksain, takutnya percuma kan. Gak bisa survive segala Iya, macam bisa ya. survive Penyakit itu. Akhirnya saya coba cari-cari, ternyata ada teknik arsitektur, dimana saya emang orangnya suka banget ngayalin suatu bangunan yang aneh-aneh, tapi saya nggak tahu itu bangunan kira-kira bisa berdiri atau enggak gitu ya. Oh, Saya mendesain cuma- mungkin cuma kali ya desain bahasanya. doang, ya. Saya nggak tahu bangunan itu bisa berdiri atau enggak, sampai akhirnya ya saya suka nih loh jurusan ini, kayaknya jurusan ini cocok sama saya, karena kan di arsitektur juga kan nggak ada ilmu desain tapi ada teknik juga kan. Ya gitu sih, jadi akhirnya saya mencoba nurunin ego saya
Dan hasilnya hasilnya merah juga kan. zonk juga. Karena- Belum rezeki kali dan ya. saya juga usahanya kurang maksimal di SBMPTN. Sempat ngedown juga walaupun udah pernah ditolak SNM, tapi kan SBM ditolak lagi, kayak nggak ada harapan kan? Iya. Karena Gitu memang ya. rata-rata orang menaruh harapan di SBMPTN ya. Karena kita ya jarang orang ikut ujian mandiri dan mau mikir-mikir dulu gitu loh kalau misalnya mau ikut ujian mandiri. Apalagi kan duitnya gede ya. Gitu. Dan emang kalaupun SBM juga persiapannya juga nggak sebulan 2 bulan itu kan emang kayak misalnya dari awal banget. Dan kenapa sampai kecewanya itu karena proses sebelumnya juga ya Dan gitulah. merasa nggak ada hasilnya Iya. dari proses-proses sebelumnya tuh. Nah lanjut boleh? Iya. Nah, terus akhirnya saya nggak enak kan mau daftar ujian mandiri juga Iya. kan. Nah, terus kata mama saya, nggak apa-apa, emang belum rezeki, ya udah masih ada jalur mandiri, dicoba aja jalur mandiri. Akhirnya saya mutusin tuh daftar jalur mandiri. Semua PTN yang buka jalur mandiri saya daftar. Kalau boleh tahu ada berapa PTN yang Rara Jadi, daftar? 12 PTN saya Wow. daftar. 12 PTN temen-temen Itu dari yang Bandung segala dari macam. seluruh Indonesia Iya. Coba kita bayangin aja nih. 12 PTN dikali satu kali pendaftaran itu 200.000 sampai 200 minimal 300.000 aja. ya. Mungkin Iya. tadi ada yang 400.000. Bisa berapa juta kita 3 korbankan jutaan sih. demi Iya. masuk kuliah Iya. gitu loh. Perjuangannya. Iya. Itu belum ada yang masuk. Belum ada sama sekali. 12 PTN tuh nggak ada yang masuk, semua ditolak. Kan makin hopeless ya. Iya. Kayak wah udah nggak bisa masuk PTN gitu. Padahal menurut saya mau banget kan saya masuk PTN. Soalnya kan di rumah juga kan semuanya lulusannya swasta. Lulusan swasta, nggak ada yang PTN. Nah mama saya tuh naruh harapan besar ke saya buat masuk PTN karena saya anak satu-satunya juga kan. Oh, iya. Anak satu-satunya juga, jadi ya saya juga nggak boleh ngecewain orang tua saya kan. Iya. Benar. Nggak ada sih yang mau ngecewain orang tua. Aku sampai merinding loh kak. Ya ampun. Gini, tadi kan katanya di keluarga kan swasta. Nah, sempat kepikiran nggak sih kayak misalkan ya udahlah saya mau swasta dulu aja kalau misalkan sekarang nggak ada rezeki di Pikiran. kepikiran. Ya. Tadinya juga mau masuk swasta aja, cuman memang saya kurang setuju, ini masih ada Masih ada. jalur PTN, Iya, iya. cobain aja dulu. Iya, kalau segala- emang bener-bener gak ada rezekinya, udah masuk swasta nggak apa-apa. Segala jalur dimasukin gitu ya. Nah lanjut abis itu gimana? Akhirnya saya daftar UB Universitas Brawijaya kan buka 2 gelombang, saya ikutin dua-duanya dan Dua-duanya nggak nggak ada yang terima ya. keterima. Nah, tapi saya nggak nyobain daftar Undip karena pada saat itu Banyak yang daftar juga atau gimana? iya banyak yang daftar, kayak aduh kayaknya susah deh masuk sini, jadi nggak usah, kalau saya daftar Lihat peluang dulu Iya, ya mungkin. akhirnya kata mama saya nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Undip gelombang 1 saya nggak ikut, Undip gelombang 2 saya nggak ikut, sampai akhirnya tiba-tiba Undip buka gelombang 3 yang paling terakhir itu saya dipaksa sama mama saya, kamu udah nggak punya jalur lain loh, kamu mau kuliah atau enggak? Udah cobain aja nggak apa-apa gitu, kata mama saya kayak gitu. Terus akhirnya saya cobain masuk Iya. Undip gelombang ketiga, tes, dan alhamdulillah hasilnya terima. Alhamdulillah. Itu sempat nangis Nangis banget, dan nggak percaya ya. Ini beneran apa enggak ya? Soalnya berapa kali itu ditolak. Soalnya pasti kalau pernah nggak sih, misalnya abis daftar ke sini terus daftar juga dan udah tahu jawabannya kayak kayaknya udah tahu jawabannya deh. Iya Kan? bener. Beneran. Dan ujiannya juga kan saya yang ngerjain tuh kayak kejar-kejaran sama waktu juga kan Oh, sama. gitu. Itu tes tulis lah. Iya tes Komputer. Iya. tes komputer. Saya juga nggak jago-jago banget, jawabannya juga nggak saya yakin bener gitu, nggak yakin lulus juga, nggak taunya emang Rezekinya di situ. Gitu ya. Kalau boleh tahu tadi tes ya. Nah itu tiga-tiganya Undip tuh tesnya di Undipnya atau di Online, rumah di boleh? bisa. Ya kalau gelombang 1 tuh tes online ya, tes online di rumah. Di rumah. Gelombang 2 itu esai, bikin esai di rumah juga sama. Gelombang 3 tes online di rumah juga, psikotes ya. Oh gitu. Jadi di Ditambah PKN. di sini semua ya nggak ada Wawasan yang kebangsaan gitu. Iya. nggak ada yang di Mohon luar. maaf, berarti di Undip itu nggak ada kayak jalur rapot itu? Ada. tapi nggak ngikutin. Sempet ikut? Jalur rapot ujian mandiri. Rapot sendiri, iya. Ada SNM. UM. Oh. SNM. Jalur SNM. Oh, beda lagi, Oh beda ada. lagi. Jadi Kayak ujian mungkin mandiri, IPB yang iya, vokasi yang kayak gitu. Oh, nggak ada. Oh nggak ada, nggak ikut berarti. Nggak ikut. Jadi kan sempet tuh kalau Undip waktu angkatan saya ya,
itu buka gelombang 1 sampai gelombang berapa gitu, pakai nilai, iya, nilai itu. Iya, kalau sekarang tes semua. Mungkin beda-beda kali ya tiap Beda-beda, tahunnya setiap dan tahunnya lihat update. situasi kita lagi pandemi. Waktu itu kan lagi tinggi-tingginya ya, jadi segala sesuatu dilakukan from home gitu. Iya, gitu. Kalau misalkan di sekolah suka konsul nggak sih ke BK gitu? Konsul. Iya, Suka. suka. Konsul. Cuman kan pada saat itu saya nggak tahu passion saya di mana, tujuan saya itu ada saya nggak Iya, tahu. cuma konsul datang ke BK aja gitu ya. Iya, itu. Jadi menurut saya penting juga dari awal harus punya tujuan. Iyalah. Teman-teman. Harus tahu passion kita tuh ada di mana, jangan sampai kayak saya gitu tengah-tengah banting setir langsung ke teknik gitu kan. Teknik bener itu harus Banting setir. gimana ya, harus bisa nerima semuanya gitu loh. Nah, Susah juga kan. kalau misalnya Kayak tahu tujuannya kemana. iya, kalau misalnya Laona sendiri itu ikut SBM nggak? Sempat ikut SBM. Cuman ya nggak Nggak keterima juga tapi udah punya pegangan, Iya, udah punya betul. pegangan. Dan nggak nyoba-nyoba gitu yang di yang lain. Kata papa sama mama udah keterima udah biar orang lain ya. Iya, benar. Nggak mau coba, Benar. tapi bener sih. Kesempatan orang lain. Kasih kesempatan buat orang lain. Jadi waktu udah keterima di vokasi IPB langsung diambil. Iya langsung diambil. Mulus ya berarti nggak ada harus ke terjun payung segala macam. Tapi enjoy, ini teman-teman enjoy sekarang. Enjoy Dan harus bersyukur ya karena kita dapat kursi itu juga nggak gampang banget. Tapi kita harus bersyukur ya Lawana karena ya untuk dapat kursi di perguruan tinggi negeri itu nggak gampang, apalagi favorit top 5, Iya. top 3 mungkin. Betul, Jiha. Iya. Tapi ya enjoy kan? Insya Allah Insya Allah. bisa. Amin. Semoga bisa lulus tepat waktu juga. Amin. Nah, berarti kan sekarang tuh maba kan ya? Iya. Nah, mungkin udah ngerasain dong kelasnya atmosfer di kuliah gitu ya. Boleh sharing dong ke teman-teman gimana Mungkin rasanya? dari Lawana dulu ya? Iya. Iya Kak, jadi ya emang kerasa sih perbedaannya antara kelas SMA sama kuliah tuh kayak emang bener kuliah ambis banget ya sih Kak? Iya. Iya terus kayak nyari temen yang bener-bener untuk belajar tuh lumayan susah sih soalnya kayak pada gitu ya. Iya, iya. Jadi emang kalau misalkan nyari temen ya untuk main doang, kalau misalkan ya kayak SMA nggak kayak pokoknya nggak bisa kayak SMA deh gitu. Pastilah apa ya namanya? Nambah lagi tingkatan tuh pasti perubahannya tuh perbedaannya tuh pasti ketara gitu, apalagi yang kata orang ya kuliah tuh individualis gitu orang-orangnya gitu. Nah, kalau misalkan individualis berarti kan balik lagi kalau misalkan kita cari temen yang kira-kira bisa diajak buat ambisnya, kira-kira ada enggak nih, ya kan jarang ya gitu. Nah kalau Pada boleh, mikirin kalau dari Rara sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri sama sih beda banget antara SMA sama kuliah. Kalau kuliah tuh benar-benar ambis anak-anaknya, ambis banget. Semuanya tuh berani untuk menyatakan pendapat mereka masing-masing gitu ya. Tapi pelajarannya sih sejauh ini masih bisa diikutin ya, masih gampang gitu ya. Belum ada yang membebani. Ya. Tapi yang ngomong-ngomong tadi bisa berani untuk berpendapat, kadang-kadang kita mau on mic aja tuh kayak gemeter banget gak sih? Aduh, on mic nggak ya? Gitu kadang-kadang karena suka takut, bener nggak sih teman-teman? Tapi udah pernah kesana ke kampus masing-masing? Kampusnya masing Belum pernah, baru kemarin. Oh, kalau Laona belum? Belum. Kalau Rara? Baru Baru kemarin. Ini dengar ada, ini offline-nya kapan kira-kira? Kalau IPB sekarang udah offline sih, cuman kayak beberapa doang, paling yang semester 5 sama jurusan-jurusan yang emang butuh Praktek. alat-alat langsung. di IPB Iya. gitu. Kalau Undip sendiri? Undip sendiri hybrid sih. Jadi yang offline itu yang tinggal di Semarangnya, atau iya, yang di sama. daerahnya itu udah PPKM ya, levelnya udah rendah, boleh ke sana. Tapi yang offline benar-benar offline sih kemungkinan semester 2 kemungkinan. Tentunya harus ini nggak ada syarat vaksin kayak gitu Iya ya? betul harus sudah vaksin. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan nih, kalau boleh tahu belajar apa ini? Teman-teman udah dapat ilmu apa dari jurusan tersebut? Iya, coba. Boleh dari Laura? Karena di sini manajemen industri emang semuanya cangkup paupit tentang Manajemen. industri ya. Jadi ada kayak tentang industri, tentang pertanian, tentang peternakan, Komplit. Karena industri kak, iya, industri, pertanian, peternakan. peternakan, matematika juga ada, matematika industri gitu. Jadi kayak untuk ngitung di industrinya gimana. Tapi banyak hitungannya. Banyak. Itu teman-teman yang barangkali ini yang mau masuk manajemen industri,
ya kira-kira belajarnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya Rara nih, Rara harusnya sendiri. kayak gimana? Seru sih. Seru. Jadi, Imajinasi ya mainnya bener, kan. imajinasi. Seru sih. Kita jadi bisa tahu gimana bangunan ini nih biar bisa berdiri nggak rubuh tuh gimana. Iya. Paling tugas-tugas awal sih masih nyari-nyari aspek arsitektural yang ada di rumah, yang menganalisis itu baru dasar ya. Sama paling yang butuh effort lebih buat saya itu adalah gambar ya, gambar perspektif. Iya. Karena saya sendiri nggak bisa gambar, dan harus gambar perspektif kan nggak gampang. Kayaknya kalau anak arsitektur ngomong saya nggak bisa gambar tuh diragukan banget di hati. Dia nggak gitu bisa ya. aja segitu. Iya, nggak bisa Gimana segitu. kita, Kak? Ya Gimana kita ragu ampun. banget. Tapi jangan takut juga kan nggak bisa gambar tuh, karena kan ada software juga Oh, kan, gitu. ada Iya. software pendukung. Jadi kita nggak bisa gambar ya kita maksimalin di software itu. Tapi saya mau sedikit cerita. Emang saya sempat tertarik ke apa namanya sipil arsitek. Iya. Kenapa? Imajinasi saya tuh main. Dimana saya suka ngebayangin yang misal bentuk ini kafe, saya suka ngebayangin ini bagusnya gimana ya, kayak gitu. Suka gitu kan? Nah, cuma saya bingungnya di aplikasi kan sekarang kan banyak software tuh. Nah, saya tuh nggak diasah. Gambar aja tuh bener. Emang saya gambar aja tuh sampai lupa. Maksudnya saya bisa nih ngehasilin karya yang dinilai saya bagus dan puas. Istilah dari bagus tuh kan puas ya, Iya. kesenangan gitu. Tapi nggak bisa gitu misalkan diaplikasikan dalam yang orang mau kayak misalkan software kayak gitu 3D. Belajar 3D kan berarti? Belajar. Tapi di semester 3. 3. Berarti sekarang belum. Kalau sekarang belum main Masih- aplikasi, masih manual. Iya. Nah, kalau boleh nyenggol dikit nih soal Nyenggol dong. arsitektur sama teknik sipil. Nah, itu bedanya apa tuh kira-kira? Bedanya ya, kalau misalkan arsitektur Kuli, sipil Pak, kuli. Enggak. Bangunan. Nah, kita dengerin dulu ya penjelasannya. kalau misalkan arsitektur tuh mungkin lebih ke ilmu desainnya ya, dan ada hitungannya juga sama arsitektur, ada hitungan dasarnya. Lalu kita desain, kita hitungan dasar, lalu kita semuanya serahin ke sipil buat gimana lebih sistematis, lebih matematis ya gitu. gitu. Jadi sipil tuh lebih ke hitungannya ya, Nah, hitungan iya. fisika itu. Iya, baru ini juga karena disenggol nih Disenggol. ada kata-kata teknik kan setahu saya cuma arsitektur tok ya. Nah sekarang ada tekniknya gitu. Iya, ada teknik arsitektur karena di arsitektur kan bukan cuma ilmu seni mendesain doang, kan Iya. ada tekniknya juga, ada perhitungannya juga. Kita juga belajar perhitungan matematisnya, tapi yang dasar doang, nggak sedalam anak sipil. Mungkin Tapi sama kan iya teknik arsitektur sendiri, arsitektur itu ada sendiri gitu. Apa sama sekarang ini teknik? Kalau saya teknik arsitektur tuh gabung oh gabung. Tapi ada kan arsitekturnya sendiri itu tok gitu. di PTN lain. Mungkin Iya. di PTN lain ada, Iya Kak. kan. Tapi kalau misalnya di Undip sendiri adanya teknik Teknik. arsitektur. Mungkin sama kayak manajemen industri, mungkin ada teknik industri, ada manajemen Iya, industri benar-benar. gitu. Beda dalam pembelajaran aja. Kalau teknik mungkin ya tadi lebih ke hitungan, kalau manajemen mungkin lebih ke cara mengatur betul. Cara Nah, kita mau tahu nih seputar UKT. Tadi kalau misalnya IPB ini kan udah IPB yang vokasi sendiri itu kan dipukul rata sebesar Iya. 6 juta rupiah ya. Nah, kalau misalnya yang S1-nya itu gimana? Kalau S1-nya kayaknya waktu itu sempat kayak nyari-nyari gitu kan waktu SNM. Ya itu nyesuaiin gaji orang Oh, tua sih, nyusahin ya. gaji orang tua. Jadi yang PNS ketar-ketir nih gimana tuh? Nah, kalau misalnya Undip sendiri itu UKT-nya boleh disebutin nggak sih, Kak? Kayak gimana sistemnya? Sistemnya. Dari mulai yang mungkin SNMPTN, SBM, dan Mandiri. Kalau SNM kan UKT-nya itu bisa dari nol ya. Oh, bisa ya benar. Dari nol kan ada KIP. Ya, iya sekarang ada KIP ya. Udah gitu ya. Bisa dari 0 sampai tingkat berapa ya? Tingkat 3 deh kalau nggak salah, tingkat 3 ya. Kok beda-beda sih sebenarnya. Iya, benar. UKT itu di ininya dari jalur kita masuknya lewat jalur apa. Benar-benar. Kalau ujian mandiri tuh diambil yang paling besar ya. Gitu. Jadi kalau ujian mandiri itu ada dana awal masuk buat gedung nggak sih? Iya, Oh, ada iya itu. SPI ya. SPI. Boleh jelasin nggak SPI itu kayak gimana? Soalnya teman-teman kita masih deg soal biaya ya. Ya, kalau misalkan ujian mandiri itu kan ujian yang diselenggarakan di PTN itu sendiri kan, diselenggarakan sama PTN-nya sendiri Iya. kan ya. Jadi ada SPI uang pembangunan yang Iya. buat PTN-nya sendiri gitu. Kita bisa milih kok ngambil yang paling minimal atau semampunya kita ya, terserah mau ngisi berapa aja. Gitu. Tapi paling minimal juga nggak apa. Saya sendiri ngambil yang paling minimal dan Kok boleh? Ya, alhamdulillah. disebutin aja, Kak, minimalnya berapa waktu itu? Sebutin nggak? Digit awalnya aja. Digital. Awalnya aja. Pokoknya
pokoknya di bawah 50 ya. Di bawah 50. Itu paling Paling kecil. kecil. UM loh, Bu. UM. Ya, Di tapi kalau mana-mana misalnya- UM, kalau Bu. ada dukungan Iya. Orang tua. dana dan orang tua Iya. mah nggak apa-apa, gas aja lah. Gas gitu. aja, Gas apapun aja. demi pendidikan sih. betul. Semua. Ya semoga bisa balik modal ya. Amin. Amin. Ya, pasti. Tapi makanya teman-teman kita harus berjuang sekuat tenaga abis-abisan ya biar jangan sampai ikut mandiri juga. Iya. Karena ya tapi kalau misalnya ada rezeki lebih nggak apa-apa. Iya. Ya, Nah, ngomongin kuliah kan udah nih. Ngomongin teman, pergaulan, kira-kira udah Semarang kan? Udah. Nah, kira-kira gimana tuh selama kamu ke Semarang Tapi waktu di kemarin? Semarang saya nggak ketemu teman-teman, cuma lihat kampus doang. Lihat kampus. Oh, gitu. kampus tour gitu ya. Iya, kampus doang. Berarti belum ada niatan mau stay di Iya, kota itu belum. Nah, aku mau nyenggol ke IPB sendiri dong. Nah, IPB ini kan ada vokasi sama sarjananya. Itu beda nggak gedungnya? Beda gedung. Nah, kalau boleh tahu di mana tuh Sebenarnya letaknya? ada ini sih, ada sarjana, ada sekolah bisnis sama Oh, gitu. sekolah vokasi ya. Hmm. Jadi sekolah vokasi wilayah ini, sekolah bisnis ini sarjana. Oh, mencar gitu ya, Iya, mencar. mencar. Nah, tepatnya di mana? Di jalan apa mungkin? Kalau lawannya kan sekolah vokasi di bagian apa ya itu namanya? Dramaga? Bukan. Iya, Bukan di Dramaga. Dramaga. Itu sekolah bisnis sama sekolah vokasi di Dramaga. Kalau misalkan sekolah sarjananya, sarjananya di desa gitu, kabupaten. Di kabupaten. Kabupaten. Tapi teman-teman di sini udah coba buat cari kosan mungkin? Oh, udah. Udah. Ya, alhamdulillah ya berarti. Tapi kosannya gimana nih? Pricey banget atau enggak gitu loh? Enggak. Enggak. Ini kayaknya emang rata-rata sendiri Gitu. sih. Iya. Mungkin ada tips buat cari kosan? Jadi disesuaiin sama, Disesuaiin sama budget ya. budget. Tapi rata-rata kosan cewek itu emang satu apa ya, lebih udah fasilitas lengkap, terus harganya juga lebih lebih kantong, Oh, lebih ramah kantong kantong daripada pelayan, yang ramah cowok. kantong. Iya, betul. Iya. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa Saya ya? juga bingung ya karena Juga yang perempuan nih. iya. Itu cari-carinya sempat di sana atau dari online web mungkin dari Pertama gua? dari web dulu ya. Dari Google ya Terus mungkin ya. saya baru survei tempat Survei tempat. Ya. Iya. buat hemat waktu. Mm-mm. Tapi udah siap buat offline apa pengen online? Sebenarnya sih enak online ya. Iya, enak online. Udah nyaman dengan Iya. atmosfernya. Tapi ya kita harus siap buat offline juga karena ya kita nggak mungkin selamanya online dong teman-teman. Semoga pandemi juga cepat berakhir. Ya, oke Jihan, mungkin kita mau nanya nih, pernah nggak pernah dia selama ya mungkin kuliah Iya, gitu ya, biar kita ada sedikit santai gitu ya. Sedikit enjoy. Boleh, iya, boleh dimulai dari pertama ke Leona dulu kali ya. Pernah nggak sih ketiduran selama kuliah online? Enggak Nggak pernah. Nggak pernah. Oh my god. Selalu on cam. Selalu on cam. Harus nih, on kalau cam sekarang. berarti ya, wajib. Kalau Rara pakaian, sendiri? pakaian sendiri harus. Kalau IPB itu ada SOP-nya. Oh, ada sampai. Jadi dia nggak boleh leha-leha guys. Iya, nggak boleh benar-benar harus formal banget. Formal. Teman-teman IPB harus formal. Kalau misalnya Rara? Rara sendiri, Nggak pernah sih ketiduran, nggak pernah. Cuman ada satu pelajaran di mana pada saat itu baru sekali doang itu ngantuk buat bener-bener ngantuk. Tapi ditahan. Ditahan sih. Aduh, enak banget ya. Kalau gue mah langsung tidur. Semua nggak apa-apa. Masih maba ya. Iya. Takut ketinggalan. Oh iya, bener maba. Awal juga ambis gitu. harus semangat, harus Gas di semangat, awal, teman-teman. tapi jangan sampai ngerem di tengah-tengah. Jangan sampai, jangan sampai. dong. Bahaya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pernah ngutang di kantin waktu sekolah? Semanam. Semalam. Nggak pernah. Enggak. Kayak muka-muka nggak pernah sih deh. Jihan. Kayaknya enggak mungkin deh. Utang ke temen pernah. Oh, pernah. Kalau katakan kembali ya, benar. Oke, berarti pinjem dulu ke teman abis itu. Iya. Gitu. Nah, lanjut Kak pertanyaan. Lanjut, pernah ngelama-lamain pas izin ke WC nggak nih? Kayaknya pernah. Cewek. Ngelama-lamain pas izin kan? ke WC. Lama-lamain. Iya. Jadi pas izin tuh Muternya ini WC, muternya ke sini untuk balik kelas dulu. Iya, ke kantin dulu. cari angin, cari angin. Kalian cari makan. Oh, cari angin, cari makan, cari-cari gitu loh ya. Tapi itu seru loh, itu bagian part terserunya benar-benar. Nah, Aduh, kangen deh. kangen ya, kita sama aku juga kangen karena emang jiwa-jiwa kita masih jiwa-jiwa SMA Iya, gitu. benar, kayak Belum puas ya SMA. Belum puas kita pernah gitu. kelas 12 nggak sih sebenarnya? Kita nggak pernah duduk di bangku kelas 12, bro. Ya, lanjut ke pertanyaan yang Empat. keempat. Pernah nggak bolos sekolah dan alasannya? Bolos pelajaran. Bolos sekolah. Bolos sekolah. Full nggak Iya. masuk gitu. Hah. Nggak pernah.
paling bolos. Ini anak baik Jihan, gak usah ditanya kayaknya kita salah ngajuin deh. Ya. Lala juga nggak pernah ya, jangan Iya. sampai sih, jangan sampai dan nggak akan lagi karena ya Iya nggak bisa. nggak bisa gitu, udah beda. Beda banget. Next, Selanjutnya, pernah nggak sih kena razia selama di Semarang? Nih, kayaknya pernah sering. Ini nih. Pamujia. Iya, apa tuh? Maksa banget. Oh iya, gelang Gelang. kapul. Saya udah gelang berapa banyak dirampas sama Pamujia. Terus sepatu saya tuh juga Converse hitam kayak gini. Iya. Abu-abu ya. Abu-abu ya, abu-abu warnanya pasti selalu disita sama Pamuji gitu. Sepatu saya tuh selalu dicek terus sama Pamuji, makanya saya tuh suka bawa 2 sepatu ke sekolah. itu biar apa? Biar apa? Pas belajar Pamuji doang saya ganti gitu ya. Pak Muji. Halo Bang Tanda- Muji. tanda- Iya, gitu sih. Nah kalau misalnya Lona Kalau nggak pernah? kaki pendek Oh ya gitu. nggak boleh. Iya betul nggak boleh. Kalau rok biasa itu Rok nggak aman. aman ya. Rok aman. Kan biasanya itu kalau depan. Jihan lanjut. Lanjut ke pertanyaan yang keenam ya? Terakhir nih. Oh terakhir ya. Pernah nggak telat sekolah dan alasan paling anehnya? Alasan Sering. paling aneh. Nggak ada sih paling. Nggak mungkin kayak mules atau gimana atau lebih dari itu gitu? Nggak. Mungkin malamnya habis pengajian terus tidurnya paginya baru Kopi di sekolah ya. jam 5. Barangkali suka nonton bola gitu loh Iya. ya? Enggak. Ya kan barangkali nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi nggak pernah ada alasan yang aneh selain telat gitu, selain macet. Iya, benar. Ya sih. Ya paling itu pertanyaan terakhir ya. Iya pernyataan dan kayaknya nih udah nih sesi sharing-sharingnya gitu. Sharing-sharing kita udah Gimana nih selesai. perasaannya udah ikut podcast kali ini? Terharu sih. Terharu, Yang bisa nangis siapa? terharu. Yang terharu siapa? Bisa gitu. Nggak nyangka bisa diajak. Iya, benar. Makasih ya. Iya, makasih Diberikan ya. kesempatan. Makasih juga loh. Makasih udah juga nyempetin loh waktu. buat Ini Lana dadakan sama- nggak sih tadi? Dadakan ya? Iya. Gitu. Nah itu teman-teman jadi pesan dan kesannya dari teman-teman kita Laona dan Lara ini bisa kita ambil semuanya karena ya intinya ya jalan hidup itu nggak semuanya mulus, betul kan? Rezeki udah masih. Rezeki Udah udah ada di masing-masing tangan dan yang perlu kita garis bawahi restu orang tua itu nomor 1 dan paling penting karena biar kita belajar, biar kita sholat tengah malam sampai segala macam kalau misalnya memang orang tua kita tidak merestui itu menghambat ya, bener kan? Dan Iya. kalian juga harus punya tujuan dan passion kalian tuh gimana harus tahu. Iya. Biar nggak susah untuk ke depannya. Betul. Nah, buat teman-teman mungkin bisa cari-cari univ dari sekarang, cari-cari jurusan jangan sampai Belajar nanti UTBK dari Maaf, sekarang. jangan sampai nanti pas udah ada jalurnya, udah ada SNMPTN dan SBMPTN kita bingung mau kemana. Karena pertama mungkin ada teman kita yang udah ngambil jurusannya karena nanti pas SNMPTN itu jangan sampai ada yang sama jurusan dan sama universitasnya gitu. Mungkin dari Rara sama Lona ada pesan buat teman-teman kita di rumah, di kelas kita. Ya aku sih yang tadi aja ya, jangan sampai kalian nggak tahu passion kalian tuh gimana. Kalian tuh harus tahu passion kalian gimana dan harus tahu tujuan kedepannya kalian tuh mau apa gitu. Jangan sampai nyusahin diri sendiri sama orang tua. Benar-benar. Kalau dari Leon? Kalau Lana, ya kalian harus nyiapin banget dari sekarang bener-bener emang harus nyiapin sih kayak latihan soal, terus kalian tentang unip-unip deh kayak tes-tes ujian mandiri kayak Karena misalkan itu susah ya, saingannya banyak. Saingannya se-Indonesia teman-teman. Nah, selain itu juga kita harus punya trik sama strategi. Ya, salah satunya daftar di jalur rapot, mungkin jalur mandiri, jalur SBM juga gitu. Ya, mungkin segitu ya Ya, kali. mungkin segitu aja. Mungkin semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi nyaksiin, yang lagi dengerin. Dan ya, kita semuanya semoga sukses lah bareng-bareng ya dengan Amin. jalan dan tujuannya masing-masing gitu. Oke, nanti kalau saya bilang bajak podcast ikutin ya. Let's check the seat sambil gini. Let's check the seat gitu ya. Oke, boleh dicoba. Oke. Iya. Oke Jihan, bisa mulai. 1, 2, 3. Bajak podcast. Let's check the seat. Sip.